Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, suster, ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berkah dalam, selamat pagi. Semoga rahmat, kesehatan, dan sukacita selalu menyertai kita pada hari ini. Perkenankanlah saya Agustinus Hari Santoso, Wakil Kabid Paguyuban dan Persaudaraan DPPH Paroki Santa Maria Assumpta Gamping. Perkenankanlah pada hari ini, Kamis 26 Desember tahun 2024, saya akan menyampaikan renungan singkat. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai dengan 22. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya akan selamat. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hampir sebulan penuh kita berada dalam masa Advent, masa di mana kita mempersiapkan diri untuk menantikan kelahiran atau kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Natal telah tiba. Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia ini. Umat Katolik di seluruh dunia dan khususnya di Paroki Santa Maria Assumpta Gamping merayakan kegembiraan dan sukacita Natal dengan berbagai acara tanpa terkecuali anak-anak PIA, PIR, dan OMK. Mereka ada yang senang karena sepatunya baru, ada yang senang karena bajunya baru, HP-nya baru, bahkan ada yang pacarnya baru. Maksudnya mereka jadian, menjadi seorang kekasih pas Natal. Bisa menjadi ini hadiah Natal. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari Natal kedua ini, gereja juga memperingati Santo Stefanus, martir pertama gereja. Rasanya narasi Injil sukacita hari ini memutus rantai nuansa kegembiraan dan sukacita Natal, syukur atas lahirnya Kristus, Sang Juru Selamat. Tetapi sejatinya tidak begitu. Gereja bermaksud menyadarkan kita akan arti perayaan Natal yang sesungguhnya. Natal menjadi momen kita menjambut dan menjadikan Tuhan sebagai pusat penggerak hidup
dan karya kita. Dengan jalan demikian, kita akan diarahkan untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan berupaya menjadi alatnya, mengupayakan makin bertumbuhnya kerajaan Allah di lingkungan hidup kita. Tentu hal ini tidaklah mudah dan ringan, apalagi di situasi zaman kita sekarang ini. Maka contoh hidup Santo Stefanus ditampilkan sebagai teladan bagi kita. Kita perlu berani berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan di tengah situasi hujan informasi, terlebih melalui media sosial dan berbagai kepentingan yang menyesatkan. Seperti Santo Stefanus, apakah kita mau tetap setia mengikuti Tuhan meski harus dihadapkan kepada kesulitan-kesulitan dan bahkan dikorbankan, seperti kita difitnah, kita dihina, kadang kita ditertawakan, kadang kita dijauhi atau dimusuhi, bahkan kadang kita mendapatkan diskriminasi di mana-mana. Contohnya, tatkala kita mencari surat izin, tatkala kita mencari pekerjaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Inilah bentuk-bentuk kemartiran kita bila mau berpegang teguh pada iman seperti Santo Stefanus. Namun sikap iman dan pengorbanan demikian senantiasa berbuah manis berupa sukacita sejati. Karena kebenaran sejati akan selalu menang, meski kadang butuh ketabahan dan kesadaran untuk menanti terwujudnya semua itu menurut waktu dan jalan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, terlebih ini untuk adik-adik kita atau anak-anak kita PER dan OMK. Apakah kita mau? Apakah kita siap? Apakah kita berani? Apakah kita semangat untuk menjadi Stefanus baru? Untuk menjadi martir-martir baru? Dengan cara kita mau meninggalkan sifat-sifat kita yang arogan mungkin, sombong, sifat kita yang egois, sifat kita yang tidak bertanggung jawab, tidak mau menerima kritik dan saran orang lain. Dalam kutipan Injil pada hari ini, pada ayat yang terakhir tadi, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bulatkan tekad untuk makin menjadikan Tuhan sebagai pengarah hidup kita, dan kita bersedia menjadi saksi iman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Natal tahun 2024 dan selamat menyambut tahun baru 2025. Berkah dalam dan selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.